Tapi Cool Japan menganggap animation Japan itu anime. Ya nggak salah. Kan bentuknya jadi stereotype. Ketika kalian berbicara gini loh bro. Ketika kalian berbicara manga gitu kan. Manga itu kan Jepang. Bahasanya orang Jepang dalam menyebut komik. Ketika kita punya komik di Indonesia dilempar ke Jepang itu jadi manga. Mungkin dibalikin lagi ke Indonesia ya jadinya komik. Cuma bahasa, tapi bahasa ini juga stereotype. Paham nggak? Ketika orang-orang bilang manhwa yang dari Korea, itu dibawa ke Jepang jadinya manga. Manga dibawa ke Jepang jadinya manhwa. Tapi elemennya apa ya? Stereotipnya tetap aja manhwa itu yang dianggap yang kayak gitu, yang dari Korea. Paham nggak? Paham nggak? Ini secara bahasa aja maksudnya. Orang Korea menyebut komik itu manhwa. Orang-orang pasti bilang gini, manhwa itu yang pasti berwarna, mereka itu apa namanya digital gitu kan. Kalian nggak pernah lihat manhwa itu hitam putih kayak manga, bahkan artnya lebih bagus daripada manga umumnya. Sama seperti orang main kalau di Jepang itu apa ya, aku lupa bahasa Jepang, dia tuh namanya itu lentera ajaib. Jadi kalau di tahun 900-an 900-an ke bawah lah, sebelum anime itu ditemukan pertama kalinya di Jepang, orang Jepang itu kenal dengan budaya atau pertunjukan namanya lentera ajaib. Jadi dia kayak menggerakkan sebuah gambar kayak di balik layar. Di sana sebutnya lentera ajaib. Di Jawa disebutnya wayang, kan gak ada bedanya sebenarnya. Bisa juga, tapi sebagian besar ya kita pastinya animasi tercipta karena komite produksi. Aniplex, Toho Animation, dan sejenisnya. Itu adalah perusahaan yang biasanya jadi komite dalam produksi. Nah ini perusahaan-perusahaan gede nih biasanya gabung nih. Jadi 4 perusahaan, 5 perusahaan karena untuk dana pembuatan animasi. Didanailah untuk menyewa studio animasi. Ambil studio apa? MAPPA katakan diambil. Aku mau adaptasi series ini gitu kan ya. Chainsaw Man aku mau taruh MAPPA di sini. Ini gitu. Kita ambil izin juga di Shonen Jump gitu dari Shueisha diambil. Aku bayar animatornya. Des, kerjain gini. Nah, uangnya siapa yang pakai buat bayar animator tadi? Uang patungannya komite produksi. Nanti animasi itu udah ditayangkan dari studio masuk ke TV, terus juga nanti keluar dari TV ini masuk lisensi segala macam. Itu uangnya bakal kelempar ke komite produksi, bukan ke animasi, bukan ke studio gitu loh. Tapi nanti sisanya beberapa persen dari uang komite tadi yang hasil dari penayangan segala macamnya, itu beberapa persen bakal dilempar lagi ke studio. Jadi kalau misalnya kita bilang studio itu kompleks pak, nggak bisa secara langsung kita bayar langsung oh itu buat ini, enggak. Pokoknya animasi Jepang itu pertama kalinya semakin besar itu di tahun 90. Makin terkenal di luar negeri itu karena generasinya Dragon Ball. Generasinya Dragon Ball ini yang ngebuat animasi Jepang itu tahun 90 itu jadi meluas gitu loh. Karena animasi itu meluas gitu kan, terutama apalagi Amerika, mereka pasti kecipratan kulturnya, kecipratan beberapa hal budaya populernya Jepang. Salah satunya anime. Di tahun 90 sampai 2000 banyak banget orang Amerika, orang barat bahasanya, yang mereka itu nonton anime. Saking sukanya, mereka itu mulailah terbiasa untuk menggunakan kata watashi, menggunakan kata kawaii. Nah, karena identik banget, orang Jepang itu sampai notice gitu. Orang Jepang itu sampai notice banget kalau orang Amerika itu banyak gitu loh yang hidupnya itu sok-sokan kayak orang Jepang gitu loh gara-gara anime. Akhirnya dari situ orang Jepang buat sebuah istilah di tahun 2000 buat ejekan kepada orang barat, terutama yang kulit putih. Mereka itu punya ejekan dengan sebutan Wapenis. Ini kalau nggak salah panjangannya itu wannabe Japanese ya. Di tahun 2000-an ini yang cukup populer gitu ya. Maksudku tahun 2000-an kata Wapenis itu cukup populer. Kata itu akhirnya digunakan sama sebuah web namanya itu 4chan. Kalau kalian tahu web ya, di tahun 2000 tuh web itu masih polos. Web itu masih enggak. Ya seperti itulah. Di 4chan ini ada fitur tag. Pertama kalinya tahun 2000-an itu ya, 2000-an lah. Baru terkenal itu fitur itu. Paham kan? Kalau di hentai itu ada tag-tagnya itu gitu kan. Ya sejenis itulah. Yang awalnya fitur tagnya itu Wapenis diganti sama kata-kata wibu.
Nah, di situ orang-orang tanya, kenapa kok kata-kata ini jadi wibu gitu? Karena ada suatu karya itu kayak gambar apa ya, komik strip lah bahasanya. Pembuatnya ini, nah pengarangnya ini Nicholas Gurwitz. Dia ini ngebuat sebuah komik web, modelnya komik strip, namanya Perry Bible Fellowship. Ya tutupin muka aku sementara lah ya. Kalian bisa lihat aja lah, ini semacam meme lah ya, semacam meme. Dan kalau kita lihat dari percakapannya, wibu itu punya arti nggak berguna, nggak memiliki arti lah bahasanya. Nah, ini tuh sebuah kesalahan. Kata-kata wibu ini sebuah kesalahan karena di 4chan, di web 4chan, tag Wapanes itu diganti kata wibu, akhirnya disatukan sama orang-orang. Dipikirnya wibu itu adalah kata-kata untuk ejekan dari orang Jepang gitu loh. Mulailah di situ berkembang kata wibu yang dianggap sebagai ejekan dari orang-orang yang suka banget sama budaya Jepang, budaya populer Jepang seperti anime, manga dan lain-lain. Muka lu masih ketutup. Oh iya, lupa. Sorry. Nggak ada yang ngingetin anjir. Bang, emang bener kalau pengaruh Jepang itu melalui anime? Memang. Ketika orang-orang bilang Jepang itu nggak seperti anime, itu bener juga. Tapi apakah pengaruhnya Jepang itu disampaikan lewat anime? Iya juga. Jepang itu dulu itu negara porak-poranda. Jepang itu negara yang penuh kontroversi dan kehancuran. Sebelum adanya animasi berkembang sehebat sekarang, dia kacaunya tahun 60, kita kacaunya tahun 80, nggak ada bedanya. Walaupun brengsek sih mereka jajah negara kita ya. tapi mereka itu punya, akhirnya itu tadi, mereka punya dendam. Perang dunia kalah, dibom, perjanjian perdamaian dimanipulasi, cewek-cewek Jepang semua sama Amerika, orang miskin berlantar-lantar, belum lagi gempa Jepang. Makanya animasi itu dibuat sebagai bentuk propaganda, itu power satu-satunya. Terus kenapa orang Jepang buat animasi itu kelihatan wow daripada Jepang aslinya? Emang itu tujuannya. Tahun 60 dibuat Olimpik di Tokyo. Itu tujuannya untuk menunjukkan kepada dunia kalau kita negara Jepang udah bangkit gitu loh. Tapi kalau sekedar cuma pakai Olimpik Tokyo, nggak mempan karena orang cuma lihat sekedar festival aja gitu kan. Cuma lihat orang-orang lari dan segala macam aja gitu kan. Makanya dibuatlah pakai animasi ini sebagai nunjukin kalau Jepang itu sekarang lebih wow gitu loh. Penting banget gitu loh, apalagi sampai di taraf membandingkan Saitama dengan Rimuru, membandingkan Anos dengan Goku. Penting sekali gitu loh. Udah jelas latar cerita pun ditulis dengan orang yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan universe yang dibuat dari pemikiran autornya pun juga berbeda gitu. Sampai gelut tarung fandom, ya ampun ngap. Ini kalau konteksnya kalian memperbandingkan untuk bercanda-bercanda kayak waifu war, seru aja gitu kan, tujuannya untuk seru-seruan gitu, untuk bercanda. Tapi kalau tujuannya udah sampai gelut, sampai segala macem, sampai ada lah aku pernah nemuin komen sampai bilang-bilang tolol-tololan gitu. Ya ampun, yang dibela lo nggak ada lo sebenarnya. Bela karakter itu, bela anime itu sampai kayak bela negara. Dan ketika orang-orang udah di titik waifu war sampai perang karakter, perang fandom, terus dibilang wibu marah, aneh juga gitu loh. Kalian udah obsesi tapi gak mau diakuin sebagai wibu, lucu juga. Itu sering banget tuh pertarungannya orang-orang itu diukur dari Saitama dan Goku selalu. Siapapun karakternya pasti yang jadi ukurannya itu nanti pasti Goku dan Saitama.